Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas beberapa soal yang mana soal-soal tersebut adalah soal-soal yang digunakan di tahun lalu, Advanced Accounting. Dari soal-soal yang sudah dirilis tahun lalu, saya akan coba membahas sebagian soal saja, di mana yang saya rasa soal-soal ini mempunyai tingkat kemiripan satu dengan yang lainnya, satu dosen dengan dosen lainnya. Maka saya pilih soal ini. Itu. Adapun soal yang akan dibahas pertama adalah soal yang dari Ibu Iva, ya, dimana kalau bentuk soal Bu Iva yang tahun lalu itu ada dua. Yang pertama adalah bentuknya pilihan berganda, dimana pilihan berganda ini semua membahas mengenai PSAK 22 tentang kombinasi bisnis. Jadi saya rasa nanti saya akan berikan draft PSAK 22 di mana teman-teman bisa coba membaca dan mengulasnya. Dan kebetulan beberapa sudah sempat saya jawab juga. Nanti teman-teman coba lanjutkan dan cocokkan dengan PSAK 22. Kemudian bentuk soal yang kedua pun sebenarnya berpilihan ganda, cuman dalam bentuk ilustrasi kasus, di mana ilustrasi kasus ini agar lebih memudahkan proses pengerjaannya tentunya harus dikerjakan terlebih dahulu, baru teman-teman bisa memasukkan ke ke pilihan ganda yang sudah ditetapkan. Kebetulan ada bentuk soal yang memang sama yang saya buat juga, jadi teman-teman bisa mengacu ke sini juga, ya. Oke, adapun soalnya seperti ini. Nah, ini bentuk soalnya. Nah, bentuk soalnya di sini dan di bawah adalah jawabannya. Yang harus teman-teman identifikasi terlebih dahulu adalah di sini. Jelas dalam proses kombinasi bisnis, identifikasi terlebih dahulu mana perusahaan yang mengakuisisi, mana perusahaan yang diakuisisi. Dalam hal ini, perusahaan yang mengakuisisi adalah Par Corporations dan yang diakuisisi adalah Sin Corporations. Ya, karena di sini bahasanya adalah mengakuisisi seluruh aset Sin. Berarti sudah jelas Par di sini adalah perusahaan yang mengakuisisinya. Dengan cara apa mengakuisisinya? Dengan cara menerbitkan lembar saham biasa. Berarti Par di sini mengakuisisi Sin dengan menerbitkan lembar saham biasa. Ya, jelas poinnya lagi. Itu yang harus jadi notes buat teman-teman. Kemudian dalam proses pengambil alihan atau akuisisi ini ada dua biaya yang ditetapkan. Pertama adalah biaya pendaftaran dan penerbitan saham. Artinya di sini dua perusahaan yang saling berkombinasi bisnis menjadi satu emiten baru, di mana jadi satu emiten yang harus menerbitkan biaya pendaftaran di Bursa Efek misalnya. Kemudian ada juga biaya untuk operasionalnya, untuk penggabungan usahanya, biaya legal fees ataupun konsultansi dan lain sebagainya. Di sini ada sebesar 60.000. Jelas ya. Jadi ada investasi yang dikeluarkan dan ada biayanya. Kemudian nilai investasinya ternyata dari lembar saham yang diterbitkan ada nilai pasarnya adalah $60 per lembar dan nilai nominal yang tertera di lembar saham adalah 10 per lembar. Mana yang digunakan? Jelas yang akan rekan-rekan gunakan adalah nilai pasar. Nanti dikalikan lembar saham yang diterbitkan. Ya, nilai pasar dikali lembar saham yang diterbitkan dan nilai nominal adalah sebagai pembanding nantinya apakah nilai ini
jelas mengalami kenaikan additional paid and capital. Oke, di sini kita lihat pembahasannya. Untuk jawabannya jelas. Yang harus kalian tentukan pertama adalah dari proses pengambil alihan ini apakah hasilnya goodwill ataupun gain on bergain. Ya, cara menentukan goodwill atau gain on bergain itu dari mana? Berarti teman-teman harus bandingkan harga perolehannya atau consideration payment-nya. Consideration payment-nya berapa? Kemudian bandingkan dari net assets of fair value. Nah, ini consideration payment bandingkan dengan net assets of fair value. Consideration payment di sini adalah sebesar 1.500.000. Dari mana? Diperoleh dari harga pasar. Tadi ya saya sempat singgung harga pasar dikali lembar yang di sini 25.000 lembar saham yang diterbitkan. Maka hasilnya adalah harga perolehan ataupun kontribusi yang dikeluarkan oleh PAR selaku perusahaan yang mengakuisisi adalah $1.500.000. Ya, kemudian bandingkan dengan net assets fair value of net assets dari perusahaan yang mana? Karena kebetulan di sini secara data ada dua perusahaan PAR sama SIN, di mana SIN ada historical value-nya, ada fair value-nya. Yang diacu adalah fair value dari SIN Corporations. Maka yang harus kalian lihat di sini aset 1240. Oh, ini ternyata 1240. Kemudian liabilities 100. Oh, ternyata ini 100 fair value dari liabilities. Maka diselisihkanlah assets dikurangi liabilities sama dengan 1140. 1140 diselisihkan dengan 1.500.000, di mana consideration payment ini atau harga perolehan lebih dari fair value of net assets, maka hasilnya adalah positif ataupun goodwill. Sebaliknya, jikalau net assets ini lebih tinggi dibandingkan dari consideration payment-nya, maka hasilnya adalah gain on bergain purchases. Dipahami ya, hasilnya dari mana goodwill. Jadi proses yang harus kalian identifikasi pertama di sini adalah identifikasi juga berapa nilai investasinya dan berapa net assets-nya. Net assets-nya adalah dari fair value of net assets perusahaan yang diakuisisi. Oke, kita ke bawah sedikit di sini untuk menentukan tadi ya bahwa investasinya berupa common stock, saham biasa. Saham biasa di mana nilai pasarnya tadi sudah ditentukan ya 1.500 nilai pasarnya, tapi dicek lagi bahwasanya kenaikannya ada 1.250. Additional paid and capitalnya adalah 1.250 diperoleh dari 25.000 shares dikali 10. Hasilnya adalah 250.000. Tadi ya nilai nominalnya tuh ada. Nah, di sini. Ya, jadi teman-teman juga menentukan bahwa nilai pasar ini digunakan untuk menentukan nanti goodwill atau gain on bergain. Kemudian premium additional paid and capital ini akan digunakan nantinya perlu dihitung juga untuk menentukan laporan konsolidasian gabungan atau laporan konsolidasian. Nah, adapun jurnal-jurnal yang dibuat di sini. Yang pertama adalah jurnal operating expense pada cash 60.000 yang mana di sini untuk biaya penggabungan usaha yang tadi sempat saya singgung, biaya finder fees, legal aspect dan lain sebagainya itu diakui sebagai operating expense. Sementara biaya yang satu lagi adalah berdampak pada additional paid and capital didebitkan, dikurangi juga. Maka nilainya adalah untuk penerbitan efeknya adalah 40.000 cash yang berkurang, additional paid and capital dipindah ke kredit ke debit gitu. Oke, di sini kita lihat dari dua ini, yang satu diakui sebagai komponen pengurang operating expense, penambah operating expense, di sini sebagai komponen nanti pengurang dari modal. Nah, adapun jurnal penggabungan usaha, kalau teman-teman buat jurnal penggabungan usaha atau jurnal legal merger, teman-teman tinggal lihat aja data di sini. Artinya data dari fair value dari SIN Corporation atau yang diambil alih. Tinggal masukkan saja 20.000.
Kemudian inventory 120.000. Kemudian other current asset 200.000. Kemudian land 200.000. Kemudian plant equipment 700.000. Goodwill karena nilainya positif berarti simpan di debit. Goodwill 360. Tadi sudah diketahui ya, goodwill 360 di sini. Kemudian kalau misalkan gain on bargain tinggal dipindahkan ke sisi sebelah kredit saja. Nah, adapun di sini liabilitiesnya adalah di kreditnya liability 100.000. Kemudian capital stock di sini 250.000 diperoleh dari mana? Dari angka yang sini, nilai nominal. Ya, kemudian peningkatannya adalah at peak-nya adalah 1.250. Artinya yang di sini 1.500 adalah cost of investment atau consideration payment yang terdiri dari capital stock berdasarkan nilai nominalnya dan peningkatannya adalah sebesar 1.250. Kemudian dilanjutkan ke laporan konsolidasian atau laporan gabungan di sini. Nah, untuk menggabungkan di sini teman-teman pada dasarnya hanya tinggal tambah-tambah saja. Tambah-tambah saja di mana data di sini ada par corporations ditambah yang sin corporation sebenarnya. Teman-teman hanya tinggal menambahkan itu saja. Contoh, kita lihat di sini yang cash 160 diperoleh dari mana sih? Diperoleh dari 240 ya, ditambah 20 di sini ya saya sudah buat dikurangi 100. Dari mana kurangi 100? 100 adalah tadi biaya-biaya. Di sini biaya-biaya ini sudah dikeluarkan karena digunakannya adalah perkasnya ya, 60.000 dan yang 40.000. Maka setelah ditambahkan ada dikurangi biaya yang diterbitkan, maka 160.000. Ya, dipahami ya. Kemudian inventories adalah 100 ditambah 120, oke 220. Other CA 200 ditambah 200, oke 400. Land 160 ditambah 200, 360 ya. Kemudian plant 1.300.000 ditambah 700 ya, 2 juta. Kemudian total asset goodwill, langsung ke goodwill 360, maka balance-nya ada $3.500.000. Kemudian di sebelah pasiva ada liabilities, di sini 400 ditambah 100 500. Pengecualian untuk komponen stockholders equity yang diambil alih adalah hanya memasukkan data dari para corporation selaku perusahaan yang mengakuisisi. Angkanya dari mana saja? Di sini capital stock sebesar 1.250.000. Teman-teman diperoleh dari mana 1.250.000? Angka di sini ya 1 juta ya, ditambah 250 tadi ada kenaikan 250 ada capital stock yang berdampak 250.000. Nah, di sini nilai capital stock, nilai nominalnya yang diakui ya, maka 1.000 di sini ditambah 250 yang di sini ya, maka hasilnya adalah 1.250. Additional paid in capital 1610 dari mana? 400 yang ada di sini ya, yang ada di sini, yang mana ini adalah par corporations ditambah at peak-nya tadi kan ada peningkatan nih 1.250. 1.250 ya peningkatan. Tuh, di sini 1.250 dikurangi 40. 40 adalah biaya yang berkaitan dengan tadi penerbitan efek di bursa efek misalkan. Jadi itu mengurangi paid in capital-nya. Maka hasilnya adalah 1.610. Sementara return earning adalah tadi sekali lagi return earning juga sama, dilihat hanya yang par corporations 200 ya, 200 dikurangi 60. 60 adalah operating expense. Maka hasilnya adalah $3.500.000 sama. Dan ini adalah target akhir yang harus kalian buat, di mana ketika kalian sudah buat sampai laporan konsolidasian, itu akan kalian memudahkan untuk memasukkan ke yang namanya laporan tadi di sini. Nah, di sini soal-soal di sini
Oke, saya lanjut satu lagi, finishing untuk yang soal satu lagi yang dikeluarkan oleh Pak Sasa. Kebetulan saya baru mengerjakan satu soal saja, di mana sebenarnya sama saja sih kombinasi bisnis, tidak ada yang istimewa di sini, tidak ada yang terlalu berbeda. Investment in stock juga di sini, teman-teman harus menentukan juga di mana market value yang digunakan, kemudian nilai nominal yang digunakan, par value, ada add peak-nya juga sama ya. Kemudian fair value of net assets-nya juga diidentifikasikan juga di sini. Ya, fair value of net asset, cuman ada keterangan saja di sini, company AB agreed that company XY current asset worth increase 200.000. Jadi ini adalah fair value saja, hanya itu saja mengecohnya. Jadi current assets-nya di sini meningkat di sini nih, 500 jadi 700 ya. Di sini 500 jadi 700. Jadi di sini 4.700.000 dikurangi berapa? 1.300.000. Nah, ini kan 4.500.000 nih. Ya, karena peningkatan 200.000 jadi 4.700.000 dikurangi liabilities berapa di sini? 1.300.000. Jadi hasilnya adalah bagaimana? 4.700.000 dikurangi 1.300.000 sama dengan 3.400.000, dan ini adalah fair value of net assets. Maka dibandingkan lagi dengan consideration payment, kemudian bandingkan juga dengan yang namanya 3.400.000 adalah fair value of net assets, hasilnya adalah goodwill karena cost of investment melebihi dari fair value of net assets. Ya, hati-hati, ini selalu banyak yang kesalahan. Langsung aja banyak yang kesalahannya tuh adalah di investasi di sini berapa 4 juta langsung dicari aja dikurang tidak dicari dulu nih ininya nih, tidak dicari dulu nih fair value of asset 4 juta aja langsung dikurangi, misalkan liabilities-nya ada dikurangi aset, padahal diselisihkan dulu fair value of net asset baru ketemu goodwill ataupun tidak. Ya, baru teman-teman nanti masukkan ke investment journal kan, dan ke legal merger journal sama seperti yang sebelumnya. Demikian pembahasan dari saya. Boleh didiskusikan atau ditanyakan lebih lanjut, dan materi-materi akan saya berikan langsung kepada teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.